Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Masih berbagi resep kue 3 bahan tanpa telur, tanpa mixer, juga bisa tanpa oven ya untuk memasaknya. Buat yang gak punya mixer ataupun oven, yuk bikin ini di rumah buat isian toples lebaran kamu. Di dalam wadah besar ada 100 gram margarin. Tambahkan 160 gram susu kental manis atau SKM atau setara dengan 4 saset susu kental manis. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, saya pakai vanili larom. Kalau kamu pakai vanili biasa, gunakan setengah sendok teh ya teman-teman. Untuk mencampur semua bahan ini cukup kita aduk-aduk menggunakan balon whisk aja ya teman-teman, sampai semuanya merata seperti ini ya. Kemudian sekarang bisa kita singkirkan whisknya, masukkan 275 gram tepung maizena. Oke, langsung aja. Di sini saya mau mengaduknya dengan tangan aja ya. Sebelumnya saya sudah cuci bersih tangan saya ya teman-teman, karena ini lebih nyaman ya daripada menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Campur dan aduk semua bahan ini hingga menjadi suatu adonan yang mudah dibentuk seperti ini ya teman-teman. Biar bervariasi, adonan ini akan saya bagi 3 dan sebagian akan saya beri pewarna. Yang satu saya biarkan begitu aja, yang 2 saya akan beri pewarna makanan. Yang pertama ada warna merah cabai. Untuk pewarnanya sesuai selera ya, kalian bisa beri warna apa aja sesuai selera ya teman-teman. Buat kamu yang lagi nonton, boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga bagi kamu yang belum subscribe. Terima kasih ya buat kamu juga yang selalu setia nontonin video saya. Yang kedua, ini saya beri pewarna makanan warna hijau. Kalau ada pasta pandan boleh ya pasta pandan, biar aromanya lebih wangi lagi ya teman-teman. Untuk warnanya kalian bisa membuat warna pink aja, warna hijau aja, atau tanpa pewarna ya teman-teman, biar bisa langsung dibentuk. Nah ini dia udah siap untuk kita bentuk, kita cetak. Untuk mencetaknya saya ambil adonan dengan 1 sendok teh ini ya, sendok takar, agak digiling sedikit, kemudian dipipihkan sedikit dan diberi motif dengan garpu ya teman-teman di bagian atas dan di bagian bawahnya. Kemudian kalau udah bisa kita tekan sedikit di bagian tengahnya biar lebih ada motif ya, biar lebih lucu ya teman-teman. Kalau udah kita rapi-rapikan aja biar nggak ada yang retak-retak. Nah kayak gini aja. Untuk bahan yang putih, karena dia tidak diberi pewarna ya, dan dia juga menunggu untuk dikerjakan, tadi selesai mengerjakan yang hijau, jadi menurut saya adonannya agak sedikit kering ya teman-teman. Ini adonannya saya beri margarin sedikit lagi dan saya aduk rata biar tidak terlalu kering ya untuk adonannya ya teman-teman. Untuk jumlah tepung maizena yang saya gunakan ini saya sesuaikan dengan selera saya ya, karena menurut saya penggunaan tepung segitu dengan 4 saset kental manis itu rasa manisnya pas ya teman-teman, menurut saya enggak terlalu manis. Untuk adonan yang menunggu dikerjakan sebaiknya ditutup dengan kain lap bersih ya teman-teman, biar kalau kita mau kerjakan dia tidak kering ya adonannya. Jadi kalau udah terlanjur kering bisa ditambahkan sedikit lagi margarin, diaduk merata baru dicetak ya teman-teman, baru dibentuk. Bagaimana teman-teman, mudah banget bukan? Hanya 3 bahan tanpa telur, tanpa mixer, dan bisa dimatangkan tanpa oven ya teman-teman. Oke, kalau ini udah dikerjakan semua, saya mau bentuknya dan tampilannya jadi lebih cantik ya teman-teman. Ini udah saya kerjain semua. Di bagian atasnya saya beri hiasan ya teman-teman biar lebih menarik. Beri sedikit, kemudian caranya agak ditekan-tekan sedikit ya hiasannya agar lebih menempel ya, enggak menggelinding gitu teman-teman. Biar enggak mudah lepas-lepas untuk topping hiasannya ya teman-teman. Kalau kalian tidak menemukan hiasan seperti ini, bisa diganti dengan seres yang warna-warni ya teman-teman.
biar tampilannya lebih menarik. Oke, ini akan saya matangkan di atas teflon ya teman-teman. Bawahnya saya beri alas biar nggak terlalu cepat gosong bagian bawahnya. Dan sebagian saya panggang selama 10 menit api atas bawah, 5 menit api atas saja di suhu 150 derajat Celcius. Untuk yang dimasak pakai teflon, tutupnya sesekali dielap ya teman-teman, biar uap panasnya tidak menetes ya, tidak menetes ke kuenya sampai beberapa kali ya. Ini harus dielap-elap. Ini dimasak 20 sampai 25 menit ya, dengan api yang sangat kecil biar warnanya nggak cepat kehitaman di bagian bawahnya tapi atasnya belum matang. Oke, sekarang kita lihat aja yuk yang dimasak pakai panci teflon ya teman-teman. Ini mateng ya, hampir aja di bagian bawahnya agak sedikit kehitaman ya, tapi ini mateng ya teman-teman. Tuh, ini empuk ya, di bagian atasnya juga kering. Ini bener-bener recommended banget ya buat kamu yang nggak punya oven. Nah, untuk rasanya ini pas banget ya, untuk manisnya sesuai dengan selera saya, tidak terlalu manis, rasanya gurih. Pokoknya ini enak banget dah, lumayan banget nih buat isian toples lebaran. Sekarang kita lihat ya yang dipanggang pakai oven di bagian bawahnya. Kalau menurut kalian segitu kurang matang, biar lebih awet bisa dipanggang sebentar lagi ya teman-teman. Tapi ini udah mateng ya. Jadi cara memasaknya, kalian mau di atas teflon atau dipanggang dengan oven bagi yang punya oven. Kalau pakai oven lebih cepet ya, dan tidak harus mengelap-ngelap ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Semoga membantu kalian yang lagi bingung mau bikin isian apa lagi buat isian toples lebaran. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.